Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Aquarius. Terima kasih sudah selalu nonton channel Lucia Sutrisno, komen-komen juga. Dan untuk booking personal reading juga, silakan hubungi aja yang di bawah. Oke. Keterangan di bawah. Oke, hari ini adalah untuk kalian yang berzodiak Aquarius dan periodenya adalah selama Merkuri retrograde pada tanggal 29 Mei sampai 22 Juni. Apa itu Merkuri retrograde? Silakan kalian melihat video saya di hari Minggu kemarin. Saya bicara sedikit tentang Merkuri retrograde. Kalau misalnya kurang jelas, Google aja. Oke. Apa itu Merkuri retrograde? So, saya akan pakai 2 kartu oracle dulu dan setelah itu tarot. Oke. Hai. What happened? Thank you, Mike. Thank you. Thank you, Hashem. Ini saya ngintip-ngintip dulu itu. Oke, saya buka dulu ya. Langsung saya buka aja. Daripada baca satu-satu, mending saya buka dulu semua. Lanjut dengan wow. Aquarius, luar biasa bacaannya. Maksudnya itu baru, bukan bacaannya. Belum dibaca kan. Kartunya. Oke. Untuk kalian yang nganggep shuffling saya begini menyebabkan terbolak-baliknya kartu, apapun shufflingnya tetap bisa terbolak-balik karena kartunya di dalam sudah terbolak-balik memang. Kita lihat. Sih? Memang terbolak-balik. So, ada yang protes dengan cara saya shuffling kartu. Sudah sih, nggak usah protes. Kalau nggak suka, skip aja gitu. Kalau saya mah gampang. Karena kan orang per orang beda-beda ya. Kan setiap orang unik, ya kan? Jadi ya, mohon maaf kalau tidak berkenan ya. Oke. Thank you. I need more, I think. I need more, nggak tahu. Oke, sekian aja katanya, nanti kalau dibutuhkan lagi baru dibuka lagi. Fine. Kenapa saya ketawa sambil ngintip-ngintip tadi? True love. Oke, gini, biasanya Merkuri retrograde memang berpengaruh dengan emosional manusia dalam hal komunikasi, dan tentu saja yang berhubungan dengan cinta-cintaan itu juga berhubungan erat dengan komunikasi. Oke, ada yang salah paham, misunderstanding dan lain sebagainya, itu bisa terjadi pada saat Merkuri sedang retrograde atau sedang terlihat mundur. Dan kartu cinta saya yang saya buka ini bicara tentang true love. This love is once in a lifetime. Wow. Aquarius, kalian menemukan cinta sejati. Oke. Aminin aja yang baik-baik ya. Yang sudah menemukan, bagus. Yang belum menemukan, jangan khawatir, ada. Oke. Semoga pada periode ini itu berlangsung. Oke. Dan biasanya memang kayak mantan-mantan kembali, atau kalian ngerasa mantannya itu sebenarnya true love. Tapi udah mantan, gimana dong? Kalau masih bisa dipanggil balik silahkan, selama dia bukan istri atau suami orang. Oke. Selama kalian masih ngerasa memang satu-satunya dia yang bisa mengerti kalian, dipanggil balik boleh, terutama pada saat Merkuri retrograde kayak gini, biasanya perasaan kembali ke masa lalu, seperti itu. Mungkin mempengaruhi Aquarius, mungkin tidak, tergantung sensitivitas seseorang. Oke. Ada lagi dari very oracle card, ini bicara tentang life energy. The happy fairy of sunshine brings lot of life giving energy.
energinya tuh diambil dari matahari katanya. Oke. Matahari memberikan energi yang positif. Ya, kalau saya percaya yang ada di alam itu memberikan energi ke kita. Kalau enggak mungkin diciptakan. Jadi maksudnya segala sesuatunya, even batu sekalipun itu ada purpose-nya, ada gunanya. Apalagi matahari, udah pasti ada gunanya. Dan ini bicara tentang matahari yang memberikan energi ke dalam kehidupan kalian. So, means untuk Aquarius ini saat yang tepat karena energi sedang full ke diri kalian. Ini saat yang tepat untuk mengekspresikan apapun yang ingin kalian ekspresikan. Cinta boleh, yang lain juga boleh. Karena cinta nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang cinta kepada pekerjaan kalian mungkin, karir kalian, bisnis kalian, apapun itu, keluarga, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Ada hal-hal tersembunyi yang mungkin belum terungkap Aquarius. Nah, itu mesti diungkap supaya lebih nyata, supaya lebih terlihat. Dan matahari memberikan energi kalian untuk mengungkapkan apa yang masih tersembunyi di balik shadow atau di balik bayangan. Oke? Lanjut, kenapa saya juga tadi senyum-senyum? Karena kartu kalian ini yang tarot pertama adalah Two of Cups. Two of Cups juga bicara biasanya tentang true love, tentang twin flame, tentang soulmate, tentang kesepakatan dua orang untuk menjalin hubungan. Tapi kalau kalian yang melihat ini bilang, enggak ada yang salah dengan hubungan saya, tapi yang saya lagi pikirkan adalah karir saya, misalnya gitu. Dan ini juga komitmen kepada apa yang kalian kerjakan. Oke, so Two of Cups, komitmen terhadap apapun yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Ada Six of Swords, perjalanan menuju apa yang kalian inginkan itu menyangkut kalian dan orang lain. Ya, kali ini bicara bukan tentang kalian aja, dari depan udah kelihatan, terutama yang ini tadi, Fairy Oracle card-nya. Bicara tentang kalian dan orang lain. Bukan melulu tentang hidup kalian, Aquarius, tapi yang berhubungan dengan orang lain yang involved, yang tercampur, yang tergabung dalam kehidupan kalian, dalam cycle kalian. So, perjalanan kali ini, kalian gak bisa egois dan berpikir tentang diri kalian sendiri, tapi pikirkan orang lain yang memang ada atau ada dalam kehidupan kalian atau dalam lingkaran kehidupan kalian. Oke? Aquarius. Lanjut dengan Six of Cups yang terbalik. Kalau kalian hanya memikirkan diri sendiri, karena dari tadi involve-nya harus dengan orang lain ya, nggak cuma diri sendiri. Kalau kalian hanya memikirkan diri sendiri, kebahagiaan itu justru tidak datang. Justru yang kalian harus lakukan adalah bahagia bersama-sama. Ini ngomong bukan cuma tentang hubungan dua orang, cewek cowok, bukan yang kayak gitu juga. Bisa itu tergantung dengan apa yang sedang kalian hadapi sekarang. Bisa juga tentang pekerjaan atau apapun yang kalian lakukan untuk orang banyak. Bukan semata-mata untuk kalian aja, tapi untuk orang lain juga yang berada dalam lingkaran kehidupan kalian, Aquarius. Oke. Ada Queen of Swords yang terbalik. Kalau kalian ngerasa emosinya sedang harus dipendam atau tidak bisa keluar, mungkin itu yang perlu kalian cari tahu kenapa. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi secara emosional juga yang tidak bisa kalian keluarkan. Kenapa harus dicari? Karena nanti ngaruhnya juga tentang kehidupan, tentang apa yang kalian alami, apa yang kalian dapatkan, apa yang harus kalian raih dalam kehidupan ini. Karena kita nggak cuma hidup, makan, minum, tidur, lalu mati. Nggak ada artinya.
Bukan seperti itu. Kita semua punya purpose di dunia ini. Ya, lanjut. Ada King of Wand. Apapun yang kalian kerjakan saat ini, kalau ini berhubungan dengan masa lalu atau kalian teringat dengan masa lalu, apakah masa lalu kalian memang terlihat kembali pada saat Merkuri retrograde? Untuk kasus yang ini Aquarius, jawabannya adalah iya. Ada sesuatu hal yang kembali dari masa lalu, entah itu orang atau masalah atau apapun itu. Semoga bukan masalah ya, kalau masalah nanti ujung-ujungnya bikin stres. Tapi ada sesuatu hal dari masa lalu yang kembali ke dalam kehidupan kalian. Mungkin terbawa karena retrograde, Merkuri retrograde, atau memang dia mau balik aja gitu. Hal tersebut mau balik aja. Saya nggak bicara tentang orang doang ya, hal. Jadi orang, seseorang atau sesuatu hal dari masa lalu yang kembali ke dalam kehidupan kalian pada masa-masa Merkuri retrograde ini. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak untuk kalian karena banyak yang nonton, banyak energi yang terbaca. So, untuk yang resonate, monggo diambil yang bagus-bagusnya. Yang tidak resonate nggak usah didengar. Oke, lanjut dengan The Temperance. Ada yang kurang balance dalam cara kalian menyingkapi segala sesuatunya saat-saat ini, oke? Jadi kalau itu tidak balance, ya dibikin balance lagi. Apa yang tidak balance kalian yang tahu, oke? Apapun itu, my dear Aquarius, coba diseimbangkan lagi, ya. Ada Three of Pentacles yang tidak terbalik, so apapun yang sedang kalian hadapi saat ini is a precious, itu berharga. Pun kalau kalian merasa ini bukan saat yang tepat, ini sesuatu yang kok kayaknya buruk, that's not buruk, memang itu harus kalian singkapi secara positif bahwa hal yang sedang kalian hadapi ini berharga. Orang maupun hal itu berharga. Berharganya kenapa? Mungkin sekarang tidak terlihat, but this is for your future. Ini untuk future kalian, untuk masa depan kalian. Gimana? Aquarius, perlu dipikirkan ya. Mungkin hal-hal tersembunyi itu sebenarnya memang berharga. Kalian nggak lihat aja harganya di mana. Oke, karena nggak ada price tag-nya. Kalau baju di toko, di mall bisa kelihatan price tag-nya. Kalian tahu harganya. Tapi banyak hal tersembunyi yang sebenarnya berharga dan kalian nggak tahu, Aquarius. Cuma kalian yang bisa mencari hal itu. Nggak mungkin saya, kan yang nonton banyak. Mau saya liatin satu persatu, lihat juga enggak saya siapa yang nonton, oke? Lanjut dengan Seven of Wands, oke? So, kalau kalian bertanya apakah yang tadi saya omong itu harus dicari, iya. Tapi indikasinya adalah kalian nggak mau nyari itu. Indikasinya adalah kalian tidak merasa perlu untuk mencari hal-hal tersembunyi yang sebenarnya berharga. Aquarius, saya kembalikan kepada kalian. Terserah, kalian lakukan oke, enggak juga oke. Karena sepertinya kalian mikir nggak make sense, nggak masuk akal untuk dicari, nggak usah lah, biarin aja. Yang ini aja sudah bagus, oke, fine kalau yang ini aja udah bagus. Tapi kalau masih ada yang di dalam pikiran kalian ada yang enggak nih, kayaknya ada sesuatu hal nih, dan cari. Dan kalian dapat menemukan nilainya seperti apa. Oke, baiklah. Saya masih butuh beberapa kartu lagi untuk dibaca. Thank you. Wah, kenapa banyak? No, I need some more, but it's not that many. Please. This one. Thank you. Wow. Hey, that's the thing that I want to see untuk kalian yang Aquarius ya, karena bagaimanapun manusia berhak untuk bahagia ya, siapapun itu berhak untuk bahagia. Nah, kebahagiaan itu kadang-kadang tersembunyi dan perlu dicari keberadaannya. Oke. Ada the sun.
Ini adalah kartu kebahagiaan, ini adalah kartu kesuksesan, apapun itu bahagia. Oke, Aquarius. Kalau kalian yang sekarang nonton galau, nggak ngerasa bahagia, nah itu yang perlu dicari. Ada yang masih tersembunyi sehingga membuat kalian nggak bahagia. Itu yang perlu dicari, my dear. Coba dicari. Mungkin kalian bisa menemukannya. Ya. Oops. Gas from my stomach. Semoga itu tidak terdengar. My goodness. Ini gasnya naik. Ya, karena saya suka ngopi dan mungkin itu kurang baik buat lambung sebenarnya, but mau gimana lagi, saya tidak bisa berhenti ngopi, sorry ya. Kalau kalian mendengar bunyi sesuatu itu gas di sini, di perut. Oke. Lanjut, ada Knight of Cups yang terbalik sih. Ada indikasi kalian tidak mengusahakan kebahagiaan kalian, padahal itu nyata sih sebenarnya. Kelihatan di The Sun ini. Tadi bicara tentang matahari, oke. Ya, kalau sebagian kalian bilang, enggak Mbak Lucia, saya lagi nggak bahagia, Den. Ada yang tersembunyi yang perlu kalian cari untuk kebahagiaan kalian. Dan Knight of Cups yang terbalik, kalian, sebagian dari kalian tidak ingin mencarinya, dan itu pilihan kalian. Enggak apa-apa, Aquarius. Kalau kalian tidak mau bahagia kan bukan masalah juga buat saya gitu. Itu kan kalian sendiri yang merasakan, kalian sendiri yang bisa memilih apa yang terbaik untuk hidup kalian. Kenapa saya bilang gitu? Karena The Star-nya terbalik, my dear. The Star ini adalah kartu kalian. Sebagian Aquarius, saya nggak bilang semua Aquarius, ya kan orang-orang beda, setiap orang beda chart hidupnya juga, sekuat apakah Aquariusnya juga beda. Tapi untuk kalian Aquarius, sebagian dari kalian benar-benar ngerasa, nah this is not my moment gitu. Mana bahagianya yang dibilang sama Mbak Lucy, mana true love-nya, mana komitmennya, mana orang yang benar-benar menyukai saya, mencintai saya, toh semua pergi, misalnya kayak gitu ya. Itu yang kalian pikirkan. Sebelum ngomel, ngedumel, dan menyalahkan orang lain atau hal lain di sekitar kalian, coba kembali ke diri kalian, Aquarius. Jangan terbalik begini dong. Ya, harusnya gini dong. You are the star. So, ada indikasi kalian itu menyalahkan orang lain, hal lain. Dia ninggalin saya. So, dia bukan buat saya. Come on. Mungkin boleh direfleksikan lagi ke dalam diri kalian, kenapa ditinggalin? Kenapa? Mungkin kaliannya yang membuat hal itu terjadi. Ini kalau seperti itu. Contoh ya, karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya kalian alami satu persatu, karena yang nonton pasti banyak. Dan masalahnya juga berbeda-beda. Dan bukan hanya tentang sebuah hubungan cewek sama cowok, enggak cuma seperti itu. Ada hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis atau keuangan, karir, apapun itu, Aquarius. Dan karena ini bukan tentang cinta doang, so itu bisa dihubungkan dengan apapun juga. Oke, ada ada Five of Wands ya. Looks like a chaos. Kalau ini yang sedang kalian hadapi, ingat ya, kadang-kadang apa yang chaos itu disebabkan oleh diri sendiri, bukan disebabkan oleh orang lain. Ya, stop menyalahkan orang lain, tapi lebih baik merefleksikan kembali kepada diri kalian sendiri. Apakah itu memang salah orang lain atau kalian yang kurang melihat hal-hal tersembunyi di balik bayangan. Semoga make sense pesannya. Lanjut dengan The Devil. Oke, The Devil ini bicara tentang temptation, hasrat, keinginan, juga sesuatu yang perlu dirubah menurut saya.
Kenapa demikian? Karena being a devil or not itu adalah pilihan kalian sendiri. Mempunyai hasrat yang harus kalian penuhi atau tidak dipenuhi itu juga masalah kalian sendiri atau pilihan kalian sendiri. Pada saat the devil muncul, kalau memang hasrat itu harus dimunculkan, jika itu menuju hal-hal yang positif, then lakukan. Jika tidak, pikirin lagi. Apakah ini memang berguna untuk dilakukan atau tidak. Gitu ya Aquarius. Banyak hal, oh my God. Banyak hal the devil ini yang menyebabkan kartu tarot seperti terlihat sangat buruk. Tapi kalau kalian lihat arti di dalamnya, ini ada cewek dan cowok. Saya yakin untuk kalau kita bicara tentang kepercayaan, kalian percaya bahwa dulu ada Adam dan Hawa dan mereka punya hasrat yang akhirnya membuat mereka terjerumus ke dalam dosa gitu ya, sesuatu yang buruk gitu ya. Dan itu terjadi karena mereka tidak bisa memanage hasrat tersebut. Tidak memikirkan resikonya bagaimana. Terus nyalahin. Ini gara-gara si iblis nih, gara-gara si in. Lah itu kan sebenarnya pilihan mau ngikutin atau enggak. Karena hasrat itu selalu ada. Hasrat itu menjadi bagian dari manusia. Selama masih jadi manusia, hasrat itu ada, bukan hanya putih aja tapi ada hitam juga di dalam kehidupan kita. Ada bahkan warna-warna lain, ada abu-abu, merah, kuning, hijau, apapun itu. Warnanya banyak, pilihannya ada di tangan masing-masing. So ngapain nyalahin orang lain pada saat kita punya hasrat dan kita tahu resikonya, tetap kita lakukan pada saat kita lakukan dan itu berubah menjadi sesuatu yang salah. Kalian bilangnya apa? Iya, saya terbujuk sehingga saya melakukan. Terbujuk atau tidak, my dear, itu tergantung kalian sendiri loh. So even kalian gak bisa nyalahin iblis yang berhasil membujuk kalian. Misalnya itu yang kalian katakan, tolong. Itu tergantung dari pilihan masing-masing pribadi. Seperti yang saya bilang tadi. Mau lihat sesuatu yang tersembunyi di balik bayangan atau tidak, pilihan. Mau melakukannya atau tidak, pilihan. Oke. Lanjut. Dengan kartu Good Tarot, kalian boleh mengajukan pertanyaan dan saya akan jawab iya atau tidak. Thank you. Apapun pertanyaannya silakan. Lucu. Kartunya fire, water. Oke, bisa atau tidak? I see. Need more? Klarifikasi aja. One more maybe. This one? Okay. Alright. Klarifikasi aja. Okay. Untuk apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya bisa dilakukan. Walaupun di depannya itu agak-agak sedikit emosional, tapi pada akhirnya memang untuk kalian. Ini nanti saya kasih tahu kenapa. Ada Two of Fire. Okay. Kalian berpikir nih yang mana yang harus didahulukan. Tapi kalau pilihan kalian sesuai dengan apa yang memang untuk kalian, apa yang memang menjadi takdir kalian, itu bisa nanti kalian dapatkan. Oke. Ada Four of Fire tentu saja menguras emosi. Tapi cuma 2 ini doang fire. Sebagian yang lain, sisanya yang lain itu semuanya memberikan harapan. So makanya saya bilang bisa. Oke. Karena ada 7 of Water, kalian terpenuhi. Ada yang hilang
tapi ada yang kembali, mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat kembalinya, hilang and then kembali. Pilihan juga banyak. Ada 4 of water sih, ada 4 of fire, tapi ada 4 of water, means yang hilang tergantikan. Oke? Dan ada hal yang luar biasa ada di tangan kalian, untuk kalian memang. Ada justice, keadilan untuk kalian sih. Ada 9 of water, dan 9 adalah angka tertinggi, so terpenuhi apa yang kalian inginkan. Dan ini yang paling penting, Wheel of Fortune yang terakhir di deretan kartu kalian. Wheel of Fortune berarti semesta mendukung kalian, diberi kesempatan untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Dan harapan saya semoga itu memang positif untuk kalian dan lingkungan kalian, orang-orang sekitar kalian. Kenapa? Karena kalau harapannya negatif, apakah bisa terlaksana? Bisa, my dear. Wish kalian, apa yang kalian inginkan bisa terpenuhi, mau itu positif, mau itu negatif. Permasalahannya, yang positif akan kembali ke positif kepada kalian, yang negatif pun akan kembali negatif kepada kalian. Contoh, saya doakan semoga orang itu celaka. Contoh ya, kejadian bisa orang itu beneran celaka. Dan kalian tepuk tangan, yeay doa saya terkabul, memang dia tidak baik. Pada saat itu kalian lupa, semesta mencatat dan mengembalikannya kepada kalian. Amit-amit cabang bayi, mungkin bukan kalian yang celaka. Tapi kalau karma itu berbalik dan orang lain yang kalian kasihi yang celaka, itu resikonya. Ngerti ya? So apapun wish kalian, itu bisa terjadi, baik buruknya itu bisa terjadi. Positif negatifnya itu bisa terjadi. Tapi ingat, semesta akan mengembalikannya kepada kalian exactly seperti yang kalian keluarkan. Kalian keluarkan positif, kembalinya positif. Kalian keluarkan negatif, kembalinya juga negatif. So, kalian mau pilih yang mana? Terserah kalian. Oke? Saya tidak pernah bisa memaksa seorang Aquarius, karena orang Aquarius itu keras kepala. Oh, sorry, mohon maaf. Adik saya aja juga Aquarius, dan orang-orang terdekat saya juga ada banyak yang Aquarius. Saya nggak ngomongin yang jelek tentang kalian ya, tapi kalian memang sudah ditakdirkan memiliki kekekehan. Kekekehan apa sih? Sekekeh itulah kalian gitu. Sometimes itu bukan hal yang buruk kok. Oke. Saya lanjut dengan beberapa oracle card ya. Ini yang baru namanya Angel's Prayer. Angels-nya itu adalah Archangel atau Guardian Angel ya. Malaikat pelindung ya. Ups. Karena saya sangat percaya bahwa saya punya malaikat pelindung. Kalau kalian percaya, boleh, nggak percaya, yang penting berdoa ke Tuhan ya. Oke, terserah aja. Saya tidak bisa memaksakan. Apapun pendapat kalian, apapun kepercayaan kalian, it doesn't matter. Yang penting hubungan kalian dengan Sang Pencipta, Sang Creator of this world. Oke? Lanjut. Ini apa yang perlu di-healing dari kalian sesuai banget. Karena biasanya orang Aquarius orang yang kreatif. Ya. Study and learning. Ya, mungkin banyak hal yang perlu kalian pelajari lagi dalam menyingkapi segala sesuatu yang kalian hadapi saat ini. Yang selanjutnya dari Archangel, nurture Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activity are important for you right now. Untuk kalian Aquarius yang sudah punya anak atau orang yang dealing dengan kalian sudah punya anak, mungkin pesannya ini untuk kalian. Lanjut Omega, victory, your desire is coming to fruition, keep up the good work. Victory sih kesuksesan, tadi juga ada the sun, terus ada apa lagi yang bicara tentang kesuksesan, so kesuksesan untuk kalian. Karena jawabannya juga iya ya, jadi kan nyambung dong.
Ini, yang perlu diperbaiki dalam atau healing di dalam diri kalian, unleash your creativity. Kalian orang-orang, Aquarius biasanya kreatif, mungkin ada yang stuck pada saat ini ya balik lagi, mungkin ada yang perlu diperbaiki dulu supaya kalian bisa kembali kreatif, oke, that's good one. Lanjut, don't let pride get in your way. Pride, ya. Jangan, harga diri atau keangkuhan atau ego kalian yang dinomor satuin. Kadang-kadang perlu sedikit diredam supaya kalian dapat melihat hal-hal luar biasa yang tersembunyi dan belum terlihat oleh kalian. Oke, sekian aja bacaannya Aquarius. Semoga ada yang bisa diambil, semoga kalian, make sense dengan kehidupan kalian. Semoga bisa, selalu berbahagia, bisa selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.